Halo teman-teman semua, selamat datang di episode ketiga pembahasan kita mengenai investasi saham. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana kita mendapatkan keuntungan melalui investasi saham, melalui capital gain, atau juga melalui dividen. Nah, saat ini kita masuk ke mungkin langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan secara administrasi untuk mulai berinvestasi saham. Nah, seperti namanya pasar, jadi kita mau investasi saham ini kan ada pada pasar modal ya, atau pasar saham. Nah, seperti pada pasar, mana ada tempat jual belinya suatu barang. Nah, sama seperti itu, di sini ketika ada jual beli perusahaan, maka ada tempatnya. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa tempat untuk barang-barang dijual, terdaftar untuk dijual di Indonesia ini ada namanya PT ya, atau badan hukum yang menaungi itu, yang mengkoordinir itu, karena memang bergerak di bidang penjualan saham gitu ya. Satu-satunya yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu memang ada dua ya, ada Bursa Efek di Jakarta dan Bursa Efek di Surabaya, lalu mereka bergabung dan adanya sekarang yang dikenal adalah Bursa Efek Indonesia, atau internasionalnya sih IDX gitu ya, Indonesian Stock Exchange. Nah, ini adalah perusahaan yang menjual, atau tempatnya perusahaan-perusahaan itu listing atau terdaftar untuk dijual pada teman-teman semua. Jadi dia bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dijual, jadi perusahaan gitu ya. Jadi seakan-akan kayak misalkan teman-teman ada di sebuah hypermarket atau super Indo atau sebagaimana gitu ya, atau market mana gitu ya, yang mana ada buah di sana, lalu ada mungkin sayur-sayuran, ada ikan dan sebagainya, maka toko tersebut gitu ya akan bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang yang dijual itu selalu dalam kondisi yang baik, karena dia menawarkan produk tersebut pada teman-teman. Nah, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan di sini, ketika ingin dijual pada masyarakat, maka si tokonya, tempat di mana perusahaan-perusahaan itu tertata dan terdaftar seperti rak toko, maka bertugas untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Jadi misalkan ada perusahaan yang bilang ke IDX, aku mau dong, saya juga mau jual saham ke masyarakat, tolong saya juga dimasukkan ke dalam daftar jualannya Anda gitu ya. Nah, maka dia kan harus memverifikasi dulu atau menyortir dulu, bagus nggak nih perusahaannya, layak nggak ditawarkan pada masyarakat. Jangan-jangan nanti saya tawarkan ke masyarakat, justru masyarakat yang akan dirugikan karena perusahaannya tidak baik. Nah, seperti halnya buah tadi ya, buah, sayur dan sebagainya. Ketika buahnya ternyata kualitasnya tidak baik ya, tidak pantas untuk dijual gitu ya. Nah, di sini teman-teman pasarnya ada di IDX. Nah, di negara-negara lain ada beberapa pasar, jadi kayak di Amerika itu mungkin ada sekitar banyak ya, ada 4 atau 3, pokoknya yang terkenal adalah New York Stock Exchange, Nasdaq gitu ya, lalu apalagi saya agak-agak lupa gitu. Jadi pasarnya sana ada beberapa. Tapi kalau di Indonesia, teman-teman, dan bertransaksi saham di sini dalam konteks mungkin kita bahasnya adalah di Indonesia ya, cuma ada satu, yaitu di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini teman-teman belum bisa langsung membeli saham di Bursa Efek gitu ya, karena Bursa Efek ini hanya mengkoordinir untuk perusahaan-perusahaan mana aja yang bisa dijual. Nah, penjualannya lewat mana gitu. Nah, penjualannya di sini kita harus melalui perantara yang disebut broker gitu ya. Broker, atau kalau sekarang itu lebih simpelnya, sederhananya lewat sekuritas gitu ya, karena sekarang sudah zaman-zaman digital di mana transaksi akan jauh lebih enak, maksudnya lebih mudah juga, dan sekuritas ini punya wewenang yang melingkupi juga sebagai broker. Nah, dalam hal ini adalah perantara. Nah, kenapa kok harus melalui perantara? Nah, gambaran kasarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi si Bursa Efek ini dia punya toko gitu kan, perusahaan-perusahaannya. Tapi ketika teman-teman transaksi, di sini kan ada transaksi berupa uang yang perlu teman-teman setorkan dan bagaimanapun itu ya. Jadi perlu ada hubungannya dengan penyimpanan uang. Sedangkan Bursa Efek di sini dalam hal ini dia bukanlah perusahaan yang bisa menampung uangnya teman-teman. Nah, dia hanya mencatatkan, oh ya, ini produk ini sudah terjual untuk ini gitu ya. Dibeli oleh ini, perusahaan ini sudah dibeli oleh ini. Ada datanya tercatat, dan tercatatnya pun itu ada sendiri lembaga, walaupun itu juga buatan Bursa Efek gitu ya.
Jadi di Bursa Efek ini ada KPEI, KSEI gitu ya. Nah, nanti teman-teman nggak terlalu dalam aja nggak apa-apa, karena yang penting teman-teman bisa investasi saham gitu ya. Mungkin ada berhubungan dengan biaya-biaya yang nanti akan keluar untuk beberapa lembaga ini, tapi ya secara fungsi mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, apa sih sekuritas ini ya? Jadi sekuritas ini umumnya rata-rata adalah perbankan, tapi juga ada di luar perbankan, yang mana dia bertugas untuk bisa dibilang seperti makelar gitu ya. Jadi orang-orang yang ingin terdaftar di Bursa Efek ini itu butuh namanya underwriter. Underwriter untuk bahasanya adalah yang menjamin gitu ya, yang menjamin si perusahaan ini bahwa kamu pasti bakalan laku kok gitu. Karena si IDX ini pengen jangan asal perusahaan aja masuk, nanti sudah kita tawarkan ternyata tidak laku gitu ya, karena tidak laku dibeli oleh masyarakat gitu ya. Nah, maka sekuritas-sekuritas ini itu bisa menjamin bahwa kamu terdaftar aja di Bursa Efek, kami akan menjamin bahwa saham Anda nanti akan ada yang beli, minimal oleh, paling gampang ya, adalah nasabah-nasabah bank mereka sendiri. Nah, makanya memang rata-rata sekuritas ini adalah perbankan, karena dia punya database yang besar berupa nasabah mereka yang mana menyimpan uang, jadi mereka tahu mana uangnya banyak, bisa dihubungi untuk membeli saham perusahaan yang sudah mereka sponsori untuk bisa terdaftar di Bursa Efek. Nah, banyak hal kegunaan dari sekuritas ini, tapi salah satunya di sini adalah pintu masuk atau saluran bagaimana teman-teman membeli saham teman-teman. Nah, sekuritas ini kan ada banyak. Jadi langkah awal teman-teman adalah saya sarankan mencari sekuritas terbaik menurut teman-teman gitu ya. Karena ada beberapa sekuritas itu yang ya mungkin ada tingkat kepercayaan juga bagi teman-teman ya. Jadi misalkan karena sekuritas yang ini sudah lebih tua, terus dia sudah mungkin banknya lebih besar gitu. Misalkan ada Mandiri Sekuritas, ada macam-macam BNI Sekuritas, BCA gitu ya. Jadi mereka juga bisa menjaga amanah dari teman-teman, mungkin lebih terpercaya, itu bisa juga. Nah, tapi ada sisi lain, bisa jadi teman-teman mencari tahu dulu nih, kalau misalkan saya beli saham melalui sekuritas mereka gitu ya, karena kan ini makelarnya, anggap aja gitu ya, makelar, dan jalur pembelian itu memang harus melalui sekuritas ini. Ingat bahwa BI ini bukan lembaga yang bisa menampung uangnya teman-teman. Yang bisa punya hak untuk menampung uang itu kan perbankan gitu ya, punya izin sendiri untuk pengelolaan keuangan. Nah, sekuritas ini teman-teman akan nyari. Nah, tapi mereka biasanya punya syarat-syarat atau aturan-aturan, misalkan setoran awal itu kalau dulu sekali mungkin ya, itu BNI tahu saya ketika diajak dulu ya itu 5 juta itu ada, lalu ada yang 1 juta mungkin Mandiri kalau nggak salah, tapi itu dulu, saya nggak tahu kalau aturannya saat ini gitu ya. Tapi dari sini ke sini gitu ya, semakin majunya era teknologi dan sebagainya, penawaran untuk modal awal teman-teman setor itu jauh lebih kecil gitu ya. Ada yang cuma 100.000, misalkan kayak macam-macam ya, ada kayak Indo Premier, lalu ada Bibit, ada Ajaib dan sebagainya, di mana mereka itu bisa menjadi saluran bagi teman-teman untuk membeli saham. Nah, silakan teman-teman mendaftar dengan melihat fitur-fitur yang mereka tawarkan. Nah, ingat bahwa teman-teman ketika membeli saham nanti itu tujuannya kan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya dari capital gain dan dividen. Nah, apakah tools-tools dari sekuritas tadi itu cukup mendukung teman-teman gitu ya? Misalkan ternyata sekuritas ini dia punya fitur untuk memberikan update berita terbaru mengenai saham-saham yang teman-teman beli, misalkan seperti itu. Nah, atau tampilannya diaksesnya lebih mudah atau lebih mudah dipahami oleh teman-teman misalkan, atau aksesnya satu bisa lewat aplikasi, yang satu ini hanya bisa lewat website misalkan gitu. Nah, makanya mereka ini bisa dibilang juga sebagai broker untuk penjualan, karena mereka juga akan memfasilitasi teman-teman agar teman-teman mudah dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan yang teman-teman inginkan gitu. Nah, di sini teman-teman sudah tahu bahwa IDX itu apa, lalu sekuritas itu siapa gitu ya, apa kepentingannya dia, karena dia adalah yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa bertransaksi saham. Nah, di sini ini ada salah satu
gambaran gitu ya. Saya kebetulan menggunakan Indo Premier, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Gambarannya seperti ini. Ketika saya melakukan transaksi beli ataupun jual, saya akan mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Tampilan sederhananya seperti ini juga ketika saya mengakses melalui website, dan juga ada versi mobilenya. Nah, saya tunjukkan di sini ada lembar konfirmasi terhadap aksi jual dan beli perusahaan yang saya lakukan. Nah, di situ ada biaya-biaya yang sedikit kita akan bahas berhubungan dengan lembaga-lembaga yang tadi kita sebutkan. Nah, pada konfirmasi jual beli saham yang saya tunjukkan pada teman-teman, bisa teman-teman perhatikan, di situ ada keterangan mana yang saya beli dan mana yang saya jual. Ada beberapa kolom, mulai dari ada nomor sampai ke jumlah nominal akhir dari angka yang saya jual ataupun saya beli. Nah, di situ ada stock ID. Stock ID ini ya kode dari sahamnya, karena misalkan saham Adaro itu ada stock ID-nya adalah ADRO. Nah, perlu teman-teman nanti secara teknisnya akan saya sampaikan pada episode selanjutnya. Nah, di situ ada share atau di situ ada berapa jumlah lot yang saya beli gitu ya. Di situ saya beli 100 share itu artinya 100 saham, dimana situ otomatis 1 lot gitu ya. Nah, ada trade amount atau jumlah yang saya jual belikan gitu ya, transaksikan gitu ya, trade amount atau jumlah yang saya transaksikan. Nah, perlu teman-teman perhatikan sini adalah fee all in. Di sini contoh yang saya gunakan karena dari Indo Premier, di mana sekuritas yang saya gunakan ini ada fee yang perlu saya bayarkan dari transaksi saya itu sebesar 0,19%, di mana 0,19% itu ada broker fee, ada IDX fee, lalu ada VAT. VAT ini adalah pajak dari pajak PPN ya, transaksi yang saya beli gitu ya. Pajak ini kalau aturan yang belum berubah itu masih sekitar 0,03% dari nominal yang saya jual atau beli dari saham ini. Lalu ada sales tax. Sales tax itu pajak penjualan. Ketika teman-teman menjual sebuah saham, berarti teman-teman mendapatkan pendapatan. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pendapatan, maka di sini adalah pendapatan atau PPH ya, pajak pendapatan, pajak penghasilan, PPH atau pajak penghasilan dari teman-teman ketika menjual saham, karena itu masuk ke rekening teman-teman. Nah, sales tax-nya ini angkanya 0,1% dari angka yang teman-teman terima, atau ketika teman-teman melakukan penjualan di angka misalkan 1 juta, maka dikalikan 0,1 itu jumlah pajaknya. Lalu ada KPEEV. Nah, biaya-biaya ini yang bisa menjadi salah satu mungkin pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih sekuritas mana yang bisa teman-teman nyaman gunakan gitu ya. Tadi kita udah sebutkan bahwa satu mungkin pertimbangan teman-teman adalah dari segi pengalaman sekuritasnya, jangan sampai tiba-tiba nanti terjadi suatu permasalahan bagi perusahaan tersebut bangkrut, lalu teman-teman nanti akan bingung melanjutkan penjualan beli saham itu lewat mana gitu kan, karena datanya ada di sana. Nah, tapi walaupun itu teman-teman tetap ada datanya masih tersimpan ya, karena ketika teman-teman menjual saham itu ada salah satu lembaga sendiri yang mencatat bahwa teman-teman memiliki saham tertentu, bukan sekuritasnya yang mencatat, walaupun sekuritas juga punya data itu. Nah, itu salah satu pertimbangan dari pengalaman dan sebagainya. Kedua, bisa jadi dari setoran awal ketika teman-teman baru mau belajar, lalu pengennya saya nggak bisa banyak-banyak dulu, misalkan teman-teman masih kuliah ataukah masih SMA ataukah teman-teman masih punya modalnya masih sedikit untuk coba-coba, ketika nanti rugi ya hilang segitu oke lah gitu kan. Nah, maka dari segi modal yang setor berapa, apakah bisa lebih kecil atau apa gitu jadi pertimbangan teman-teman. Nah, berikutnya adalah biaya-biaya yang saya sampaikan tadi, terutama pada broker fee. Bisa teman-teman cari tahu di sekuritas mana yang teman-teman tertarik, misalkan apakah di Mandiri Sekuritas ataukah di BCA ataukah di mana-mana ataukah di Ajaib ataukah di mana, itu pasti ada broker fee-nya. Nah, karena broker fee ini kalau zaman dulu ketika teman-teman transaksi saham itu kan tidak secara digital seperti ini ya, tapi teman-teman akan berhubungan dengan broker pialang saham dan sebagainya itu. Lalu mereka yang akan memberikan rekomendasi atau mereka juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi. Nah, karena era digital ini
lebih memudahkan gitu ya, maka brokernya di sini adalah layanannya berupa bisa jadi ada chart, grafik-grafik yang diberikan pada teman-teman melalui aplikasi, berita-berita atau kolom diskusi atau apapun itu fitur-fitur yang disediakan oleh para sekuritas ini. Nah, karena mereka sudah memberikan fasilitas pada teman-teman, orang-orang itu perlu kita apresiasi atau kita gaji melalui broker fee ini. Nah, lalu IDX fee ini ya karena semua saham ini kan tercatat pada pasar yang namanya IDX, yang mana mengkoordinir penjualan saham ini ya, terdaftarnya perusahaan-perusahaan untuk dijual atau dibeli oleh teman-teman gitu ya. Nah, maka operasional bagi mereka adalah ya seperti kayak kita kalau belanja di Tokopedia dan sebagainya kan ada biaya admin gitu ya. Nah, itu adalah biaya bagi mereka. Nah, pajak tentu untuk negara, di sini ada pajak dari pendapatan dan pajak dari harga produk gitu ya, PPN-nya. Nah, lalu KPI fee ini, nah karena lembaga KPI ini adalah lembaga yang membuat clearing di mana transaksi teman-teman akan tercatat pada mereka gitu ya. Mereka akan membuat bahasa sederhananya adalah surat kepemilikan yang terdaftar, mereka punya datanya gitu ya, bahwa misalkan saya investasi, saya beli sahamnya BCA gitu ya, bahwa nanti ada tercatat atau Tarmizi itu membeli sekian lembar saham BCA gitu pada jam ini dengan nominal segini, maka berhak mendapatkan berapa lembar saham gitu. Begitupun ketika menjual maka melepaskan lalu nanti berpindah pada orang yang membeli gitu, nah dan sebagainya. Nah, pencatatan ini pasti butuh biaya operasional dan sebagainya, itu masuk ke dalam fee di sini. Nah, umumnya sih memang rata-rata ya hampir-hampir sama ya, IDX fee ini mungkin sama yang lain-lainnya sama, pajak yang mengikuti harga teman-teman. Tapi di sini yang teman-teman bisa lihat pertimbangkan adalah broker fee-nya, berapa persen yang dia ngambil dari persentase transaksinya teman-teman. Karena ini jadi pertimbangan teman-teman juga, kalau persentasenya lumayan besar, maka teman-teman untuk mendapatkan keuntungan tadi kan ada dari capital gain, ada dari dividen. Nah, ketika teman-teman nyari untuk dari capital gain, teman-teman melakukan trading, teman-teman beli di harga rendah, lalu jual di harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Tapi kalau tingginya cuma 1% aja bedanya, atau bedanya cuma 0,5%, ketika teman-teman jual, maka kan nanti akan kepotong biaya-biaya yang seperti ini ya, ada pajak dan sebagainya. Nah, maka bisa jadi bukan untung 0,5%, tapi bisa jadi malah rugi berapa sekian persen gitu. Karena ada biaya-biaya kayak seperti broker, lalu ada pajak, biaya IDX dan sebagainya, KPI apalagi wajib karena mencatatkan transaksi teman-teman itu adalah KPI ini. Nah, itu adalah sekilas tentang teman-teman yang harus teman-teman lakukan untuk memutuskan sekuritas apa yang cocok untuk teman-teman. Nah, sampai situ, ketika teman-teman membuat sekuritas, maka teman-teman akan diminta untuk membuat RDN. Apa itu RDN? Jadi RDN itu adalah rekening dana nasabah. Nah, teman-teman harus menempatkan uang di sana, di perbankan gitu kan, untuk transaksi. Karena uangnya ada dulu, baru teman-teman bisa beli ya gitu ya. Istilahnya kayak isi saldo dulu, isi pulsa dulu, baru teman-teman bisa telepon gitu ya. Pulsanya nanti buat telepon atau buat SMS atau buat paketan, is up to you gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus punya RDN dulu, menempatkan dana situ, kasarannya seperti pulsa. Entah nanti teman-teman untuk beli saham, beli reksadana ataupun apapun itu produk sekuritas yang teman-teman gunakan, itu terserah pada teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu tahu bahwa RDN ini berbeda dengan rekening bank yang teman-teman gunakan pada umumnya. Kalau rekening bank yang teman-teman gunakan pada umumnya itu hanya untuk transaksi dan sebagainya, gitu ya, transaksi biasa. Nah, RDN ini adalah rekening khusus untuk teman-teman ingin berinvestasi saham. Jadi ini ada rekening khusus yang diutak-atik untuk khusus untuk jual beli saham. Sedangkan rekening teman-teman tidak bisa langsung untuk beli saham, harus melalui RDN ini dulu. Karena kenapa? RDN ini nantinya akan terdaftar dan teman-teman juga nanti ketika mendaftarkan diri pada sekuritas dan sebagainya, teman-teman akan mendapatkan nomor single identity atau single identity investor gitu ya, SID, oleh KSEI kalau nggak salah ya. Jadi terdaftar bahwa teman-teman adalah investor di Indonesia, lalu teman-teman buat RD-nya tadi itu untuk transaksi dimanapun itu kan. Ketika teman-teman nanti mendapatkan dividen ataupun menjual perusahaan, menjual saham gitu ya,
maka uangnya akan masuk ke dalam RDN-nya teman-teman itu tadi. Jadi fungsinya akan berbeda, ini khusus untuk jual beli saham, yang satunya nanti rekening khusus untuk transaksi biasa. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika teman-teman daftarkan ke sekuritas, misalkan teman-teman punya rekening di bank A gitu ya, lalu bank A tadi teman-teman masuk ke sekuritasnya, sekuritas bank A juga, terus diminta untuk buat buka RDN, terus teman-teman nggak usah bingung karena loh saya kan sudah punya rekening di bank A, ngapain harus bikin lagi. Nah karena memang posisinya rekeningnya akan berbeda dan ini akan dikhususkan untuk mendapatkan dividen, ketika saham yang dijual ya dapat situ, lalu ketika teman-teman beli reksadana juga melalui RDN ini tadi. Ketika teman-teman ingin menambahkan jumlah investasi ya teman-teman tinggal transfer dari rekening yang teman-teman biasanya pakai untuk seharian ke RDN ini. Begitupun ketika teman-teman ingin mengambil hasilnya, teman-teman transfer saja dari RDN ini, rekening dana nasabah, ke rekening Anda yang biasanya. Itu administrasi pertama. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih dibingungkan, teman-teman bisa saling berdiskusi di kolom komentar, dan mungkin teman-teman yang lain bisa membagikan pengalamannya ketika mendaftarkan ke sekuritas A, B, C, D, dan sebagainya. Karena contoh saya di sini baru satu dan tidak bermaksud untuk mempromosikan salah satu sekuritas tertentu gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat mencoba untuk membuat rekening dana nasabah, teman-teman.